Sobat, ketemu lagi dengan Chris Production Channel. Jangan lupa di like, subscribe. Aku berkata kepadamu, jika mereka ingin dia itu pergilah, jadikan semua bangsa lihat dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya sobat, di kesempatan ini saya ajak kita memahami Injil Matius 27 ayat 27 sampai 44 yang kemudian diarahkan pada tema tersalib di antara dua penyamun. Jadi memang untuk memahami ini kita dihentar pada dua pertanyaan yang termuat dalam MTPJ. Itu apa yang kita mengerti tentang tersalib di antara dua orang penyamun. Menurut teks bacaan kita Matius 27 ayat 27 sampai 44. Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi ketidakadilan, hujatan, olok-olok, dan lain sebagainya. Atau penderitaan yang menyengsarakan dalam hidup dan pelayanan. Nah, sobat yang diberkati oleh Tuhan, memahami tentang apa maksud ataupun juga bagaimana kita hendak menjawab kedua pertanyaan tadi, berkenaan dengan tema tersalib di antara dua penyamun yang dilandasi atau didasari oleh kesaksian Injil Matius 27 ayat 27 sampai 44, kita diajak untuk menggali dulu tentang apa yang terungkap atau apa yang hendak dinyatakan diungkapkan melalui cerita atau kisah yang termuat dalam bagian bacaan ini. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius 27 ayat 27 sampai yang ke-44 itu termuat dua perikop. Yaitu perikop yang pertama, Yesus diolok-olokkan. Kemudian perikop yang kedua adalah Yesus disalibkan. Nah, ini sebenarnya ada maksud di balik dua perikop yang dibedakan dalam konteks ini. Nah, apa sih maksud penulis dan apa sih yang bisa kita tarik dalam kaitan dengan dua perikop ini yang menjadi perenungan kita dalam memahami tentang tema tersalib di antara dua penyamun. Nah, sobat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ayat 27 sampai yang ke-31, sesungguhnya kita akan melihat bagaimana penulis kitab Injil ini hendak mengungkapkan realita tentang bagaimana cara penderitaan atau proses penderitaan yang dialami oleh Yesus. Yang kalau saya boleh sebutkan itu kalau secara keseluruhan di ayat 27 sampai yang ke-44 ini sebenarnya menjadi gambaran tentang penderitaan yang cukup besar, berat, bahkan luar biasa. Karena penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah penderitaan yang holistik, atau yang menyeluruh. Nah, itu yang sebenarnya mau ditunjukkan oleh kitab Injil Matius sebagaimana yang terungkap di pasal 27 ayat 27 sampai yang ke-44 ini. Nah, kalau ayat 27 sampai yang ke-31 dengan perikop Yesus diolok-olokkan, kita akan menemukan beberapa catatan di situ. Pertama, beberapa catatan penting di situ yang diungkapkan adalah pertama, ketika Yesus sudah dijatuhi hukuman mati, kemudian dia ditanggalkan bajunya oleh para prajurit. Jadi mereka menanggalkan pakaiannya. Itu memiliki makna, memiliki arti. Arti itu adalah arti menelanjanginya. Itu sebenarnya menjadi simbol apa? Menjadi simbol penghinaan yang mau disampaikan atau yang mau diberikan kepada Yesus. Tetapi bukan hanya sampai situ saja. Kita melihat kemudian ada poin selanjutnya, di mana mereka mengenakan jubah seperti warna ungu. Nah, kenapa saya menggunakan istilah atau ungkapan seperti warna ungu? Karena sebenarnya kata jubah ungu di sini, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ada banyak yang menggunakan kata scarlet robe. Jadi scarlet robe itu sebenarnya diartikan jubah merah tua. Nah, jadi ini dimaksudkan apa? Kenapa tidak jubah ungu? Karena memang sebenarnya jubah ungu itu adalah tanda kebesaran. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh atau mau disaksikan oleh Injil Matius itu mau mengatakan bahwa mereka tidak sebenarnya menggunakan atau mengenakan jubah yang berwarna ungu seperti simbol kebesaran itu kepada Yesus. Karena apa? Karena ini hanya bermaksud untuk apa? Mengolok-olok dia, menghina dia, mengejek dia. Dan karena itu maka di sini menurut kitab Injil Matius, yang mereka kenakan kepada Yesus itu adalah jubah seperti warna ungu, tetapi yang sebenarnya adalah jubah merah tua yang mungkin agak
kebiruan yang mungkin kelihatan agak seperti warna ungu, tetapi bukan warna ungu yang sebenarnya, sehingga mengindikasikan bahwa itu hanya sebatas sebuah ejekan ataupun juga olok-olokan mereka terhadap dia. Dan selanjutnya, mereka tidak hanya mengenakan jubah seperti warna ungu itu, tetapi mereka juga mengenakan atau menaruh mahkota duri di atas kepala Yesus. Nah, seperti yang dikatakan tadi, jadi seperti jubah tadi, mereka tidak menggunakan yang berwarna ungu untuk menegaskan bahwa itu hanya bermaksud untuk mengejek dia. Demikian juga mahkota. Mereka tidak menggunakan mahkota yang sebenarnya, tetapi mahkota yang terbuat dari duri. Yang kemudian hal itu menjadi tanda juga atau simbol bagaimana mereka hendak mengejek atau mengolok dia. Padahal mahkota itu adalah simbol kekuasaan. Jadi mereka hendak mengejek dia seakan-akan dia punya kuasa dengan memberikan mahkota tetapi berbentuk atau yang terbuat dari duri, sehingga menjadi tanda bahwa mereka mengolok-olokkan Yesus. Dan yang selanjutnya, mereka tidak hanya menaruh mahkota duri, tetapi mereka juga memberikan sebatang bulu untuk menjadi ibarat seperti tongkat. Yang kita tahu bersama, tongkat itu sebenarnya menjadi lambang kepemimpinan. Yang dimana itu menjadi juga simbol atau tanda bagaimana mereka hendak mengolok dia, hendak mengejek dia seperti seorang pemimpin, padahal bagi mereka dia bukanlah sebagai seorang pemimpin. Dan yang selanjutnya, dalam kesaksian di dalam Injil Matius 27 di ayatnya yang ke-31, setelah mereka kemudian mengenakan jubah seperti ungu, kemudian memberikan atau menaruh mahkota duri, memberikan sebatang bulu, setelah selesai semuanya itu, mereka membawa dia keluar. Jadi untuk membawa dia ke tempat penyalipan, mereka membawa keluar mengelilingi kota. Yang sebenarnya itu menjadi bagian dari cara mereka untuk mengejek, mengolok, menghina dia. Yang dimana dengan mereka membawa dia keluar kota untuk berjalan di sekeliling kota itu sebenarnya adalah cara mereka untuk menjadikannya sebagai tontonan bagi banyak orang. Sekalipun di sisi lain mungkin itu juga bagian dari upaya mereka untuk menyampaikan kepada khalayak banyak, berhati-hati. Jangan melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun sebenarnya, kalau kita ingat cerita tentang Pontius Pilatus dalam pembacaan minggu lalu, tidak menemukan bahwa Pontius Pilatus dengan tegas mengatakan tidak menemukan kesalahan apapun dari Yesus. Tetapi ya inilah bagian dari upaya orang-orang yang kala itu sangat membenci Yesus untuk membawa dia dalam proses penyalipan ini. Nah, jadi ketika Yesus dibawa keluar kota, itu sebenarnya menjadi tanda supaya dia dihina, menjadi tontonan bagi banyak orang. Demikian pun juga ketika kemudian disalib di luar kota. Itu sebenarnya adalah simbol dari penghujat Allah. Jadi kala itu ada keyakinan bahwa orang yang menghujat Allah itu harus disalibkan atau yang harus dihukum di luar kota. Sehingga ketika Yesus disalibkan di luar kota itu menjadi gambaran bagaimana mereka mengecap dia sebagai penghujat Allah. Nah, sobat yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian ayat 27 sampai ke 31 ini, sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan? Di sini kita bisa menemukan sebuah gambaran bahwa sesungguhnya Yesus ternyata mengalami penderitaan yang luar biasa secara psikis. Artinya secara batin, bahwa dia tidak hanya diserang lewat penderitaan secara badani, tetapi ternyata dia juga sudah diserang lebih dulu dengan penderitaan secara batiniah, secara psikis ketika kemudian mereka meremukkan dia dengan ejekan, olokan-olokan yang luar biasa yang seperti tergambar di dalam ayat 27 sampai yang ke-31. Sobat, ini menjadi gambaran tentang sesungguhnya penderitaan itu tidak hanya secara badani, secara lahiriah saja, tetapi secara batinnya juga. Kadang-kala ada orang yang kemudian ketika istilahnya disinggung sedikit, dia mengalami sebuah tekanan yang cukup besar dan cukup berat. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada orang-orang yang oleh karena tidak mampu untuk menahan sakitnya, tekanan batin yang dia alami, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan karena itu maka kita bisa melihat bagaimana cara orang-orang pada waktu itu hendak menghancurkan, hendak meluluhkan akan atau hendak memberikan bentuk penderitaan yang cukup luar biasa, mulai dari dalam, yaitu
batin dari Yesus melalui ejekan atau olok-olokan, penghinaan yang disampaikan kepada dia seperti apa yang digambarkan dalam bagian atau bacaan yang pertama itu. Tapi kemudian selanjutnya itu dilanjutkan di ayatnya yang ke-32 sampai yang ke-44. Yang dimana sebenarnya itu menjadi gambaran tentang bagaimana mereka berupaya meremukkan dia dari segi badani. Ketika mereka kemudian mulai membawa dia dalam proses jalan salib, yang dimana tentu kita bisa melihat gambaran ini ditunjukkan sebenarnya kalau dalam kitab Injil-Injil lain itu lebih diperjelas bagaimana penderitaan Yesus ketika dia harus mengarungi jalan salib itu, dengan dia harus memikul salib yang berat dan bahkan kemudian sampai dia ke tempat yang disebut dengan Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Ketika dia harus disalibkan di sana, tangannya dipaku dan kemudian dia harus mengalami penderitaan dalam beberapa waktu lamanya, mengalami sakit secara badani ketika dia harus menderita dalam proses penyaliban itu. Tetapi sobat, ternyata luar biasa bahwa penderitaan Yesus itu memang menjadi penderitaan yang sangat besar. Karena apa? Karena sekalipun dia sudah mengalami awalnya dengan sakit secara batin, ya, diejek, dicerca, dihina, tapi kemudian dilanjutkan dengan proses penyalipan ketika dia harus mengalami sakit secara badani, itu tidak cukup ternyata. Karena di dalam kesaksian di ayat 32 sampai seterusnya sampai 44 di sini juga digambarkan bagaimana setelah Yesus sudah berada di atas kayu salib dalam masa-masa menanti kematiannya, dia juga harus berhadapan dengan tekanan ataupun juga hujatan-hujatan yang luar biasa. Seperti apa yang diungkapkan oleh beberapa orang, baik itu yang disampaikan oleh orang-orang yang lewat. Kalau kita baca ayat 39, mereka menghujat dia dengan mengatakan, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah, bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Dan bukan hanya mereka, tetapi juga tentu para imam dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang mengolok-olokkan dia di ayat yang ke-42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Dan kemudian bukan hanya sampai situ, di ayat yang ke-44, para penyamun yang ada di sebelah kiri dan kanannya juga dikatakan mencelahnya demikian. Nah, sobat yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya apa yang mau digambarkan dalam cerita ini menegaskan tentang betapa luar biasa penderitaan yang dialami oleh Yesus di saat dia harus menggantikan kita sebagai orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya dan seharusnya dihukum atas dosa yang kita miliki. Nah, karena itu maka penggambaran ini menegaskan bahwa tersalib di antara dua orang penyamun sebenarnya hendak menyampaikan bahwa Yesus, sebagaimana kesaksian dalam cerita Pontius Pilatus, adalah orang yang benar, adalah orang yang tidak bersalah, adalah orang yang tidak berdosa, adalah pribadi yang tidak layak sebenarnya untuk menerima penghukuman yang bahkan lebih dahsyat, lebih luar biasa penderitaannya daripada orang-orang yang layak untuk terhukum, orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat seperti kedua penyamun itu. Tetapi ternyata dia merelakan diri untuk tetap komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawab panggilan sebagai anak Allah untuk menjadi penebus bagi dosa umat manusia. Sehingga gambaran tersalib di antara dua orang penyamun itu menegaskan bagaimana luar biasa kerelaan dari sang juru selamat dunia, Yesus anak Allah itu, yang kemudian menjadi sosok yang dibuat berdosa dengan bahkan terhina dan dihina dengan sedalam-dalamnya dalam rangka untuk menggantikan kita yang sebenarnya adalah orang-orang yang hina karena yang terlilit, yang terjebak, yang terjerat dari dosa itu. Dan karena itu maka dalam memahami tentang pertanyaan kedua, bagaimana kita menyikapi sebagai orang percaya untuk menyikapi ketidakadilan, hujatan, olok-olokan, dan lain sebagainya, atau penderitaan yang menyengsarakan dalam hidup pelayanan. Nah, yang pasti pertama adalah
Tentu kita jangan menjadi seperti imam-imam ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada waktu itu yang cenderung berusaha untuk membalikan fakta, untuk cenderung berusaha menjadikan hitam jadi putih dan putih jadi hitam. Tetapi bagaimana kita harus menjadi pelopor, kita menjadi gereja, menjadi orang percaya, menjadi pelopor dari menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan segala hal yang seharusnya dan sepatutnya itu ditegakkan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang menyuarakan tentang keadilan dan kebenaran itu. Sehingga dalam ruang-ruang keadilan yang sebenarnya keadilan itu ditegakkan. Tetapi seperti yang dialami oleh Yesus ketika dia harus mengalami ketidakadilan di tempat yang sebenarnya disebut sebagai ruang pengadilan, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Bagaimana kita berusaha untuk menghadirkan ruang-ruang pengadilan yang menghadirkan keadilan itu. Yang menciptakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, bahkan pun juga di tengah-tengah kehidupan bergereja, berjemaat, dan bermasyarakat. Dan yang pasti dan tentunya kita harus menjadi orang-orang yang malah berupaya dan berusaha untuk menghindari cara-cara yang disebutkan tadi, yaitu melakukan ketidakadilan, menghujat, mengolok, dan sebagainya. Menghadirkan penderitaan atau kesengsaraan dalam kehidupan bagi orang lain, bahkan pun juga dalam pelayanan. Tetapi di sisi lain tentu sebagai orang percaya, panggilan hidup kita adalah panggilan untuk siap menderita sebagai pengikut Kristus. Dan karena itu maka kalaupun kita harus berhadapan dengan hujatan, makian, olok-olokan, cacian, bahkan pun juga tentu penderitaan dan kesengsaraan oleh karena kita hendak pikul salib, maka kita harus siap untuk melakukannya. Karena apa? Karena itulah cara kita untuk membuktikan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Sebagaimana Kristus yang telah lebih dulu rela untuk menderita, bahkan mengalami penderitaan yang luar biasa untuk kita. Maka kini giliran kita sebagai orang percaya untuk siap menderita bagi Kristus. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Kristus. Sehingga dengan demikian kita juga hendak membuktikan inilah kita orang-orang yang mau ikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang setia, yang siap juga akan menikmati dan akan mengalami yang namanya kemuliaan. Kita ingat dan kita percaya sobat, bahwa sekalipun bentuk penghujatan, olok-olokan yang disematkan kepada Yesus dengan cara-cara yang luar biasa, yang digambarkan di ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-31 itu, sebenarnya tanpa sadar, proses yang dialami oleh Yesus itu sebenarnya memunculkan kebenaran bahwa sesungguhnya Yesus benar adalah besar, dan jubah kebesaran ada kepadanya. Yesus benar adalah yang punya kuasa, dan dia punya kuasa atas kehidupan ini, dan adalah benar bahwa dia adalah seorang pemimpin, dan dia adalah raja, bahkan raja di atas segala raja. Dia akan menjadi raja yang akan menuntun dan membimbing kehidupan semua orang untuk masuk pada kemuliaan, sebagaimana telah dirintis oleh Yesus itu sendiri. Dan karena itu maka sobat, biar kita terus berupaya untuk mengikuti Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, tetapi jangan kita yang menghadirkan, jangan kita yang menciptakan penderitaan, tapi biarlah kita siap dan rela untuk hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus, maka hal itulah yang akan berproses untuk membawa kita kepada kemuliaan di dalam dan bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati.